Oke, baik teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran PJOK pada pagi hari ini. Nah, gimana teman-teman semuanya kabarnya pada pagi hari ini? Apakah semuanya sehat? Amin, amin. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita melakukan berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak dibatasi. Oke, baik teman-teman semuanya. Nah, di pembelajaran PJOK pada pagi hari ini, kita akan membahas mengenai bola besar ya, bola besar. Nah, subtemanya yaitu trokpas atau umpan terobosan dalam sepak bola. Nah, trokpas atau umpan terobosan. Jadi bukan passing menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar atau punggung kaki, tapi ini udah ke passing terobosan ya teman-teman atau umpan terobosan. Oke. Nah, di sini ada fakta menarik mengenai umpan terobosan, yaitu 70% gol tercipta dari umpan terobosan yang matang. Nah, 70% gol, teman-teman. Jadi kayak banyak sekali momen-momen penting dalam permainan sepak bola, gol-gol itu tercipta melalui skema atau umpan terobosan yang matang. Nah, tidak dipungkiri juga di sisi lain banyak tercipta dari sisi set piece atau bola mati. Tetapi di sini juga dari umpan terobosan yang matang. Suatu skema permainan yang baik itu juga didukung oleh umpan-umpan, terutama umpan terobosan yang matang untuk mencetak gol. Nah, selanjutnya tropas ini butuh timing dan akurasi yang tinggi. Betul sekali, jadi tropas ini membutuhkan timing yang tepat antara saat kita melakukan umpan atau melakukan passing atau si penerima yang melakukan lari menusuk itu juga harus saling tepat timingnya satu sama lain atau koordinasinya juga harus baik dan akurasinya itu tinggi ya karena bola itu kan didorong ke depan. Nah, jadi kita harus juga mengukur bola itu nantinya juga supaya tidak terlalu pelan dan tidak terlalu keras, tidak terlalu kencang, sehingga bisa pas dengan saat penerima itu sudah mencapai bolanya saat berlari. Nah, terus yang kemudian kunci serangan balik cepat di sepak bola modern. Nah, pada sepak bola modern saat ini ya, itu lebih banyak mengandalkan serangan balik di mana setiap setim itu melakukan defense yang kuat, defense deep defense, terus kemudian nantinya melakukan serangan balik yang cepat juga. Nah, itu dapat menggunakan trok pas yang melambung ya. Oke, nanti kita bahas saja di jenis-jenis umpan terobosan nantinya. Nah, di sini ada kutipan sedikit dari Johan Cruyff, legenda timnas Belanda yang sekaligus juga legenda tim Barcelona pada tahun 80-an. Nah, beliau berkata, satu umpan terobosan yang tepat lebih berharga dari 10 dribble yang gagal. 10 dribble itu belum tentu bisa menghasilkan gol. Nah, kalau umpan terobosan itu yang tepat, itu bisa menghasilkan gol. Dalam situasi final third atau di udah hampir di kotak pertahanan lawan, kita mendribble itu belum tentu bolanya itu pas dengan saat kita menggolkan ya teman-teman. Tapi kalau umpan terobosan itu 80% itu bisa berpeluang untuk menjadi gol seperti itu. Nah, outline materi kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama ada pengertian Tropas, kemudian ada tujuan dan manfaat, teknik dasar, jenis-jenis, analisis efektivitas, kesalahan umum, kemudian ada aktivitas latihan, terus juga ada analisis teknik dan nantinya ada tugas. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, di sini ada capaian pembelajaran yang harus kalian sebagai siswa harus capai. Nah, yang pertama yaitu peserta didik mampu menerapkan keterampilan gerak sepak bola, termasuk mengumpan dengan berbagai teknik secara efektif dalam situasi permainan nyata. Di sini tadi yang diambil yaitu adalah umpan terobosan. Nah, kemudian ada tujuan pembelajarannya diharapkan kalian mampu mengidentifikasi konsep dan menganalisis teknik dasar trokpas dengan baik. Kemudian mampu mempraktikkan trokpas dengan timing dan akurasi yang tepat. Kemudian menerapkan trokpas dalam situasi permainan yang nyata seperti itu. Oke, kita masuk. Apa itu umpan terobosan? Nah,
Umpan terobosan itu adalah teknik mengumpan bola, di mana bola tersebut melewati pertahanan lawan, mengarah ke ruang kosong yang dituju rekan setim yang sedang berlari masuk. Nah, di sini ada ilustrasinya, teman-teman, ada gambarnya. Oke. Nah, jadi situasinya seperti ini, teman-teman. Jadi ada dua back bertahan, yang satu mengawal di sini, yang satu yang satu mengawal di sini, dan yang satu mengantisipasi ada datangnya bola umpan terobosan. Nah, namun di sini ada celah yang besar ya teman-teman. Dan ini ada celah antara back satu ini dengan back yang ini. Di sini ada celah. Nah, bola itu diberikan di antara dua back tersebut. Nah, nantinya akan dijemput oleh sang pelari penusuk tersebut di sini. Jadi bola itu nanti akan bertemu di sebelah sini. Nah, inilah yang dinamakan dengan umpan terobosan, teman-teman. Oke, baik. Nah, yang saya katakan tadi, bola melewati garis pertahanan lawan, terus juga timing dikirim saat rekan mulai berlari sebelum melewati pertahanan lawan. Nah, di sini tadi ya teman-teman, di mana rekan tersebut itu belum berlari sepenuhnya, masih di depan pertahanan lawan. Nah, ini sudah harus di passing gitu teman-teman. Karena kalau misalkan rekan kita itu sudah melewati pertahanan lawan, nantinya ditetapkan itu adalah offside teman-teman yang menggagalkan skema serangan kita. Nah, nanti offside-offside tersebut kita akan bahas di analisis nantinya. Kemudian ada ruang pemanfaatan celah di lini pertahanan. Ini memanfaatkan celah di antara dua back ini ada celah, kita manfaatkan, kita beli umpan seperti itu. Nah, kemudian ada tujuan dan manfaat. Yang pertama, membongkar pertahanan. Nah, umpan terobosan ini tuh dapat memecah formasi bertahan lawan dengan memanfaatkan celah pemain belakang. Setiap permainan, setiap adanya ruang itu pasti juga ada celah. Nah, kita sebisa mungkin atau tujuan kita melakukan umpan terobosan yaitu memanfaatkan celah tersebut sebaik mungkin. Apabila celah tersebut rapat dan di bawah, ya kita memanfaatkan bola yang kita teroboskan itu lewat ke atas. Nah, selanjutnya itu serangan lebih cepat, lebih efisien dibanding banyak operan pendek, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita menggunakan serangan balik cepat, itu kita tidak mungkin menggunakan operan pendek ya teman-teman, karena teman kita otomatis sudah jauh di depan. Jadi kita mau nggak mau harus melambungkan bola itu ke depan dengan menggunakan teknik terobosan. Kalau kita menggunakan operan pendek itu juga akan tidak efektif pada saat serangan balik tersebut. Nah, selanjutnya butuh koordinasi tinggi antara pengumpan dan penerima sehingga umpan terobosan ini tuh dapat kayak menyatukan kerjasama tim dan juga koordinasi antara pemain satu dengan pemain yang lainnya. Terus kemudian juga dapat meningkatkan kecerdasan taktis, melatih membaca situasi dan mengambil keputusan yang tepat. Jadi kalau misalkan dalam situasi kita harus apa ya, dengan umpan terobosan ini tuh kita dapat melatih. Oh, ini tuh situasinya seperti ini. Oh, ini harusnya aku nggak umpan terobos atau aku berikan umpan terobosan tersebut. Terus kemudian pengambilan keputusan itu juga harus tepat dan cepat ya teman. Karena kalau misalnya kita terlambat pun umpan kita dapat terbaca, teman kita sudah dalam posisi offset. Nah, kita juga harus berpikir dengan cepat dan kritis seperti itu dalam sebuah pertandingan. Lanjut ya. Kemudian ada teknik dasar umpan terobosan. Yang pertama, posisi tubuh badan condong ke depan, pandangan ke ruang kosong. Jadi mata itu udah fokus ke ruang kosong dan kita seperti itu. Kaki tumpu diletakkan 10 sampai 15 cm di samping bola, menentukan arah umpan. Jadi kalau kaki tumpu ke depan ya umpan ke depan, kalau serong nanti umpannya juga menyesuaikan. Terus kemudian ada ayunan kaki dan kontak, gunakan kaki bagian dalam. Ayunan mengikuti arah umpan. Kenapa di sini menggunakan kaki bagian dalam sebagai teknik dasar? Karena kaki bagian dalam itu lebih mudah untuk dikontrol atau diarahkan bolanya dan diarahkan kekuatannya seperti itu. Dan kalau misalkan menggunakan kaki bagian luar itu juga agak susah karena bola itu nanti susah diarahkannya. Jadi gunakan kaki bagian dalam dulu untuk melatih teknik dasar umpan terobosan itu. Kemudian juga teknik timing dan kekuatan itu saat rekan mengirim atau rekan mulai berlari itu juga harus disesuaikan sesuai dengan kekuatannya, sesuai dengan jaraknya juga supaya efektif saat rekan menerima bola tersebut.
Jadi umpan terobosan yang pertama ada ground throw pass atau mendatar menyusur tanah. Nah, paling umum dan mudah dikontrol. Nah, di sini ada ilustrasinya. Umpan dikirimkan di antara kaki-kaki back lawan. Jadi dikirim di antara dengan menyusur tanah. Kemudian ada love drop pass. Bola dilambungkan dan butuh akurasi yang lebih tinggi. Digunakan untuk jarak jauh. Nah, jarak jauhnya di sini juga saat melakukan serangan balik cepat tadi, teman-teman. Seperti pas di tujuan tadi. Nah, di sini jauh ya, teman-teman. Umpannya jauh melewati di atas kepala bebek lawan dan kemudian akan disambut oleh sang penerima di sini. Kemudian ada chip terpas, yaitu bola dicukil kalau bahasa Jawanya, dan kemudian digunakan jarak dekat saat pertahanan lawan rapat. Biasanya kalau lawan pertahanannya sejajar, nah kalau kita gunakan 1-2-1-2 itu agak kurang mungkin karena mesti di marking satu sama lain. Maka dari itu kita bisa melakukan chip bola ini supaya dapat memecah formasi-formasi pertahanan lawan tersebut. Kemudian ada kesalahan umum, teman-teman. Yang pertama, timing tidak pas, posisi rekan sudah berada dalam posisi offside. Nah, di sini rekan tim ini sudah dalam posisi offside ya, di mana 90% tubuhnya itu sudah melewati garis lini pertahanan lawan belakang. Nah, sebenarnya itu nggak apa-apa kalau misalkan eh, belum melewati atau sebatas bahu seperti ini tuh masih belum offside, teman-teman. Tapi menurut peraturan nama FIFA kan juga batasnya itu di sini itu masih offside, teman-teman. Nah, seperti itu. Terus kemudian kekuatan passing terlalu tinggi sehingga bola terlalu jauh untuk dijangkau. Nah, di sini adanya bola. Sebentar, Mak. Nah, bola itu nanti di sini, teman-teman, itu akan susah dijangkau kalau passing itu terlalu tinggi kekuatannya. Nah, sebentar, saya kecilkan dulu supaya enak nanti kita bahas. Nah, misalkan di sini. Di sini misalkan di sini ada bola ya, teman-teman. Jadi misalkan di sini ada bola. Nah, bola ini dikirimkan terlalu jauh. Nah, otomatis kan teman kita juga susah menjangkau ya, teman-teman. Jadi itu juga merupakan salah satu kesalahan yang sering terjadi dalam eh, teknik umpan terobosan. Kemudian ada umpan terobosan tidak terlelah dengan baik dan lebih dekat dengan posisi kiper. Jadi saat kita melakukan umpan terobosan itu bola tidak yang harusnya bola ke sini, tapi bola itu malah justru lebih ke sini, lebih dekat dengan kiper sehingga dapat lebih mudah dijangkau oleh kiper terlebih dahulu. Terus juga adanya miskomunikasi dengan rekan, bola sudah dikirim tapi rekan tidak menusuk. Nah, biasanya itu kalian akan menggunakan isyarat-isyarat tertentu untuk membantu eh, teman atau rekan kalian dalam melakukan umpan terobosan. Gitu. Nah, selanjutnya itu ada analisis sebentar, teman-teman. Jadi misalkan dalam situasi ini, kalian disajikan situasi tersebut. Nah, coba kalian berpikir sejenak, orang mana yang akan kalian berikan umpan? Oke, silahkan berpikir. Oke, baik, kita analisis ya. Misalkan kita kirim umpan ke orang yang sebelah sini. Nah, ini sih, ini orang ini posisinya sudah berada di belakang lini pertahanan, sudah offset. Sehingga tidak mungkin dong kalau kita passing ke sini, yang nantinya nanti malah akan terjadi offset, teman-teman. Oke, nah selanjutnya kita berikan umpan ke sini. Seret. Nah, ini juga benar, teman-teman, sudah benar kirim umpannya ke sini. Tapi jenis teknik apa sih yang mau kita gunakan itu? Apakah umpan terobosan yang mendatar, melambung atau chip? Oke. Kalau misalkan kita menggunakan teknik ground pass, ini di sini rapat semua pertanyaan dari kaki-kaki lawan. Kita tidak mungkin akan memberikan umpan ke sini dengan teknik menyusur tanah. Nah, sehingga kita dapat menggunakan dengan teknik chip bola dengan baik. Nah, sehingga pemain ini dapat berlari untuk juga dapat menjangkau bola tersebut. Jadi, teknik yang bisa digunakan dalam situasi ini yaitu adalah teknik chip dengan bola yang diberikan ke pemain yang atas ini, teman, dari sebelah kiri seperti itu.
Oke, di sini ada aktivitas latihan untuk teman-teman semua yang dicoba di rumah. Nah, nanti karena waktunya sudah mepet teman-teman, jadi nanti Bapak share aja, nanti kalian bisa eh, la- membaca sendiri dan berlatih sendiri ya. Nih, yang pertama lewat ikun, terus kemudian ada dibagi menjadi 4 orang nantinya. Terus kemudian ada tugas juga nanti dibuat 3 sampai 5 orang untuk mencoba teknik ground rock pass atau menyusur tanah. Nah, 1 orang sebagai pengumpan, 1 orang sebagai pelari masuk, 2 orang sebagai back, dan 1 orang sebagai perekam video, teman-teman. Nah, nantinya itu diedit sekreatif mungkin, dan nanti durasinya tidak lebih dari 2 menit aja, dengan kalian jelasin juga secara singkat. Nanti waktu deadline-nya 1 minggu dan pengumpulannya via Google Drive. Nanti Bapak share link dan Bapak share PPT-nya juga supaya kalian bisa mempelajari. Oke, teman-teman, terima kasih banyak atas antusiasmenya pada pagi hari ini. Ya, alhamdulillah semuanya dapat belajar dengan baik, berjalan dengan baik, dan untuk menyesuaikan waktu juga ya Bapak tutup ya teman-teman semuanya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di grup WA. Oke, terima kasih sudah berpartisipasi pada pembelajaran pada hari ini. Untuk menutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Terima kasih teman-teman sekali lagi Bapak ucapkan. Selamat melanjutkan aktivitasnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.